Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan. Tadi kita buka kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 75. Pembacaan kita hari ini Mazmur pasal 75. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari silakan membuka Alkitabnya. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Coba merenungkan berkat dari pasal 75 ya. Perikopnya Allah hakim yang adil. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan membaca ayat yang kedua. Firman Tuhan, untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Mazmur Asaf, nyanyian. Ya Bapak Ibu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur dan orang-orang yang menyebutkan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengukuhkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan tegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, dihindarkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersolat setelah itu, selama-lamanya, aku hendak masuk bagi Allah yang Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur ini kita melihat tentang keadilan Allah ya. Ya, kalau kita lihat ada kata tanduk-tanduk ya, itu menunjukkan kekuasaan, kekuatan ya, kekuasaan dan kekuatan, dan itulah yang terjadi di muka bumi saat ini. Ada banyak orang yang ingin memiliki kekuatan, memiliki kuasa dan mau meninggikan diri. Nah, apakah manusia itu mampu meninggikan diri dengan kekuatan dirinya sendiri? Tentu tidak mampu. Sebab Allah lah yang meninggikan, Allah juga yang merendahkan. Jelas tadi kita sudah membaca firman Tuhan, dikatakan ya, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher ya. Jangan menyombongkan diri, jangan menganggap diri hebat, kuat, kira-kira begitu ya. Oh, saya hebat, saya kuat, saya luar biasa, saya berkuasa ya. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi ya, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi kalau kita mau ditinggikan oleh Tuhan, posisi kita mau diangkat oleh Tuhan, ekonomi kita mau diangkat oleh Tuhan, kehidupan kita akan lebih baik lagi, kepemimpinan kita akan hebat, itu bersumber daripada Tuhan. Ya, misalnya begini, oh saya mau jadi pemimpin, tetapi Tuhan tidak menghendaki saya jadi pemimpin, tapi saya berjuang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, supaya saya bisa jadi pemimpin, kecenderungan adalah saya akan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman, supaya saya bisa naik. Nah, ini meninggikan diri. Jadi saya akan bisa menggunakan segala cara, ya tipu-tipuan, ya suap, togok dan lain untuk mendapatkan suara, supaya akhirnya saya didukung dan saya naik. Nah, ini saya meninggikan. Nah, tetapi Tuhan akan rendahkan
Ya ini. Jadi seseorang yang mau mencoba meninggikan dirinya, meninggikan tanduk-tanduknya, mau menunjukkan kuasanya, Tuhan akan rendahkan. Tapi kalau Tuhan yang sudah meninggikan, mengangkat, tak satu pun kekuatan lain yang mampu merendahkan. Ya, jadi kita harus bersandar kepada Tuhan. Ya, kita harus berserah kepada Tuhan karena Tuhan yang mengendalikan semuanya. Bahkan untuk orang-orang fasik yang mau mencoba meninggikan diri akan direndahkan Tuhan dan akan mengalami masalah dalam hidupnya. Kira-kira begini, saya mau jadi orang kaya, ya, meninggikan diri dengan kekayaan ini. Tetapi cara yang saya gunakan adalah bukan dengan cara Tuhan. Ya, korupsi, penipuan, menggunakan kuasa kegelapan, ya pesugihan, ya ada istilah pesugihan itu menggunakan kuasa gelap supaya kaya. Oke, akhirnya kaya. Korupsi saya kaya, tetapi tinggal nunggu waktu. Ya, waktunya Tuhan akan terjadi dan kita direndahkan, dihancurkan. Nah, perhatikan dikatakan begini di ayat yang ke-8 atau yang 9. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih penuh campuran bumbu. Ia menuangkan dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Apa maksudnya ampasnya akan diminum? Jadi ya ini yang dimaksud murka, ya. Ya, jadi anggur berbuih penuh campuran bumbu. Jadi piala yang dikatakan di sini adalah piala murka Allah, menunjukkan murka Allah, sehingga waktu ditumpahkan orang fasik akan menghirupnya. Orang fasik akan mengenai orang fasik itu sendiri akan mengalami kehancuran seperti itu. Jadi akan hancur hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan coba-coba meninggikan diri, ya, dengan kekuatan kita. Ya, sebab apakah Tuhan akan meninggikan kita atau merendahkan kita? Itu ada kedaulatan Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan mau rendahkan, pasti akan terjadi. Tapi kalau Tuhan mau angkat, Tuhan angkat. Jadi kita harus bersandar kepada Tuhan. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh sang pemazmur? Kalau kita melihat di ayat berikut dikatakan, tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Tanduk-tanduk yang dimaksud adalah kekuasaan, kekuatan, ya. Jadi kekuatan-kekuatan orang fasik akan lemah. Tinggal nunggu waktu. Coba kita perhatikan, ada orang-orang yang memimpin dengan cara-cara fasik, diktator, ya, menghukum orang lain, ya, arogan sekali dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka hancur, dihancurkan oleh Tuhan. Perhatikan, pasti tinggal nunggu waktu. Tetapi orang yang benar, yang jujur, yang saleh hidupnya, yang baik, yang takut akan Tuhan, dia akan naik. Ya, jadi berarti yang penting dalam hidup kita adalah takutlah akan Tuhan. Serahkanlah hidup kepada Tuhan, bermazmurlah. Nah, sang pemazmur berkata, tetapi aku hendak bersorak-sorai untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Jadi kita tidak menuntut untuk posisi kita naik. Kita tidak menuntut supaya kita kaya raya. Kita tidak menuntut supaya kita hebat. Yang terpenting dalam hidup kita adalah lakukan hal yang benar, bersandar kepada Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan baik. Jangan main tipu-tipu, jangan main korupsi, ya, jangan sogok menyogok, jangan pengaruh-pengaruh yang lain kita lakukan kepada orang lain supaya posisi kita naik. Ya, tetapi yang perlu kita lakukan, masuklah dalam hadirat Tuhan. Berdoa, berserah kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Jika sudah waktunya Tuhan meninggikan kita, maka kita akan ditinggikan. Amin. Akan ditinggikan. Sebab dikatakan, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Jadi intinya adalah dalam hidup ini, lakukanlah yang baik. Lakukan yang benar. Ikut firman Allah. Ikuti pola-pola Allah. Ya, jangan pola dunia. Ya, ini sangat ironis sekali. Kadang-kadang kita temukan di dalam organisasi kerohanian,
Ya, ini harus kita terbuka. Ya, pola-pola dunia menyusup. Ingin seseorang meninggikan diri, merasa ini waktunya dari Tuhan buat dia. Tetapi kalau caranya tidak sesuai dengan firman Allah, saya mau berkata, bukan waktunya untuk naik, untuk ditinggikan. Kalau bukan dengan cara Tuhan. Ya, artinya begini, saya mau mendapatkan posisi yang hebat, jadi seorang pemimpin. Ya, padahal ini secara rohani, tapi saya mulai gunakan dengan cara-cara manusia. Pengaruh, jelekkan yang lain, jatuhkan yang lain. Ya, bahkan, wah, saya punya uang, kasih uang. Ayo ikut dukung saya. Oh, mungkin bisa, saya akan terpilih. Tetapi saya yang meninggikan diri dengan cara saya, dengan cara manusia, dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Allah, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan akan merendahkan, menjatuhkan, dan akan mengalami kehancuran. Lihat pemimpin-pemimpin ya yang tidak takut akan Allah, mereka akan dihancurkan. Tapi lihat pemimpin-pemimpin yang takut akan Allah, dia diangkat Tuhan. Ya, posisinya terus menjadi harum nama kepemimpinannya, nama baiknya dikenal, disanjung. Banyak mungkin orang akan menjatuhkan dia, ya, mau menghancurkan dia, memfitnah, menghujat, mencaci maki, ya, menzolimi, ya, kata-kata yang tidak baik terus diserang. Tetapi karena dia takut akan Tuhan, dia memimpin dengan cara yang benar, dia mau persembahkan hidup yang benar di hadapan Tuhan, dia mau memimpin ya dengan hati yang tulus. Perhatikan, serangan-serangan tadi gugur. Tetapi posisinya seorang pemimpin yang takut akan Tuhan naik terus. Dan sampai garis akhir kepemimpinannya, nama baik tetap ada. Ya, tapi kalau orang itu memimpin dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Allah, setelah dia tidak memimpin, namanya pun tidak dikenal, tidak ada penghormatan, tidak ada sanjungan lagi kepada dia. Ya, bahkan orang akan membicarakan hal yang negatif tentang dia. Wah, sekarang sudah tidak pemimpin lagi, lihat hidupnya, wah, begini begitu dan segala macam. Itu dihancurkannya. Tapi kalau pemimpin itu ya karena dia ditinggikan oleh Tuhan, dia takut akan Allah, melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, akhir kepemimpinannya pun masih orang menyanjung dia, masih orang suka sama dia, masih orang menyenangi dia. Ya, cerita tentang ya hal yang baik tentang pemimpin itu, walaupun dia sudah tidak memimpin, masih terus diceritakan dari generasi ke generasi. Wah, ini nama baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari jangan kita mau berlomba-lomba meninggikan diri kita sendiri. Ya, jangan kita berambisi untuk menaikkan posisi kita sehingga cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Allah kita lakukan. Ya, tetapi yang harus kita lakukan adalah ya datanglah kepada Tuhan, bermazmurlah, bersorak-sorailah, pujilah Dia, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, belajar akan firman Allah, mau dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan meninggikannya. Amin. Tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Jadi kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Posisi kita kalau kita sedang memimpin, kepemimpinan kita akan naik. Kalau masalah ekonomi kita akan naik. Pekerjaan kita akan naik. Ya, kebahagiaan rumah tangga kita. Ya, mungkin hari-hari di mana kita memulai rumah tangga begitu sulit, begitu luar biasa penderitaan. Tapi percaya, Tuhan akan angkat. Kita baru mulai merintis pelayanan, begitu susahnya, begitu sulitnya, begitu menderitanya. Tetap lakukan kebenaran, Tuhan akan angkat. Ya, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita sekalian. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong perjalanan hidup kita, supaya kita terus bersandar kepada Tuhan. Sebab dari Tuhanlah datangnya peninggian itu. Ya, kita akan ditinggikan oleh Tuhan manakala kita terus berserah kepadanya. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita akan